aslahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian dari Forum Komunikasi MGMP Fisika Nasional MA, Bapak Dr. Andes Nuryanto dari Mance Serpong. Kemudian yang kita hormati bersama Pak Edi Purwanto, SPD NPD SI, selaku nasihat Forum Komunikasi, serta pengurus harian. Di sini ada yang kami hormati Dr. Andes Gugun Gunadi, MPhis, Pak Gugun, semoga selalu sehat dari Manado Kota Bogor, beserta seluruh jajaran pengurus harian dari MGMP Fisika Nasional. Dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan seperjuangan Dewan Guru Fisika di seluruh Indonesia yang insya Allah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Dan yang kami muliakan narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Teguh Budi Prayitno MSI dari dosen Prodi Fisika FMIPA UNJ, Pak ya? Iya, betul, Pak. Iya. Kesempatan membagi ilmunya nanti kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan momen siang hari ini untuk mendalami ya, mereka sendiri yang kita terima di kampus ya. Dan sekarang ini kita bisa refresh pembaharuan keilmuan kita di bidang fisika. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Segala puji Allah, segala puji Allah SWT pada siang hari ini berkesempatan kumpul. Mudah-mudahan jadi sarana silaturahim kita sesama guru fisika. Ini yang ke-10 ya Bapak Ibu, seri ke-10. Mudah-mudahan seterusnya akan selalu seperti ini, berkesempatan berkumpul mendalam ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan terbaik kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah pada seri ke-10 siang hari ini kita akan membahas, mendalami tentang tema yang ngeri-ngeri sedap ini Bapak Ibu ya, fisika kuantum, yang boleh dibilang kita perlu dalami lebih lanjut ini. Hadapan anak-anak juga ini menjadi materi yang banyak pertanyaan ya timbul di depan anak-anak, dan kita sebagai guru harus bisa menjawab. Nah ini mungkin sekarang saatnya tiba kita mendalami ya. Jadi disiapkan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait dengan fisika kuantum. Mudah-mudahan siang hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang jelas, bermakna buat kita semua, dan bisa menambah tentunya pengetahuan kita tentang fisika kuantum. Sama-sama kita awali forum ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, dan nanti insya Allah untuk agenda pemaparan materi akan dipandu oleh rekan kita Bapak Haji Ustadz Sukmana dari Man 1 Kuningan, Jawa Barat ya Pak Ustadz ya. Nah, insya Allah nanti narasumber kita Pak Dr. Teguh Budi Prayitno akan memaparkan materinya kepada kita semua. Tanpa berpanjang kalam, saya langsung serahkan saja kegiatan materi siang hari ini kepada moderator, pada Pak Haji Ustadz Sukmana MPhis, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam Zoom dalam rangka mengikuti pendalaman materi fisika pada pertemuan yang ke-10 ya, dengan tema fisika kuantum. Tadi juga sudah disampaikan oleh host bahwa ngeri-ngeri sedap begitu, tapi mudah-mudahan ya tidak ngeri lah, sedapnya aja yang kita rasakan, walaupun memang kenyataannya ya seperti itu. Bapak, para Ibu sekalian, tentunya sebagai moderator, pertama-tama saya ingin menyampaikan tata tertib webinar ini agar bisa diikuti oleh kita semua.
Ini yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk pertama menonaktifkan mikrofon dan kamera, kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen. Ini mohon diperhatikan. Kemudian juga peserta wajib mengikuti pretest dan posttest. Nanti pemateri Pak Dr. Teguh sudah menyiapkan untuk pretestnya ya. Nanti setelah ini mungkin bisa di-share. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir. Ya, link daftar hadir akan dibagikan pada saat diskusi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Kemudian pertanyaan ini hanya dapat diajukan melalui fitur chat yang ditujukan ke akun panelis dengan alamat ya, nanti nama, spasi, nama sekolah, afiliasi, spasi, pertanyaan. Kemudian sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Dan yang terakhir, materi dapat diunduh melalui link nanti yang juga akan disampaikan kepada di link kita. Ya, selanjutnya kan coba saya sampaikan kurikulum PT ya dari pemateri, jadi supaya enak kita ya, jadi tak kenal maka tak sayang, ya gitu kan, tak sayang maka tak cinta, tetapi lebih baik tak kenal daripada kenal untuk dilupakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti mohon setelah kenal untuk tidak dilupakan. Jadi untuk pemateri kita ini nama lengkapnya Pak Dr. Teguh Budi Prayitno MSI. Beliau adalah dosen di Prodi Fisika Fakultas MIPA UNJ. Ya, dan juga saya merupakan salah satu alumnusnya Pak. Oh iya. Saat masih IKIP dulu. Iya. Cuma udah bongkotan lah karena sudah tua Pak. Angkatan tahun 88. Ya, kemudian tempat tanggal lahir Pak Teguh ini di Jakarta 26 Mei 1982. Ya, alamat emailnya teguhbudi@unj.ac.id ya. Nomor ponselnya 0856 942 89275. Dan beliau mengajar mata kuliah yang diampu adalah mekanika kuantum, cocok ini Pak. Dulu zaman saya Pak Mangasi Marpaung dulu dosennya. Mangasi ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua teori medan elektromagnetik, kemudian fisika kuantum dan kalkulus. Beliau kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung, masuk tahun 2001 dan lulus tahun 2005. Kemudian S2-nya di ITB juga 2005 sampai 2007. Berarti sempat bareng dengan saya 2006 saya masuk Pak, lulus 2008. Kemudian S3-nya di Kanajawa University tahun 2015 sampai 2018. Jadi sementara itu kurikulum PT, yang lainnya barangkali nanti bisa di-share karena terlalu banyak Pak kalau disampaikan sekarang nanti materinya akan tersita gitu ya waktunya. Saya ini baca-baca luar biasa, pokoknya beliau luar biasa dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Teguh ini. Jadi selanjutnya kami serahkan pada pemateri Pak Dr. Teguh barangkali untuk yang pertama adalah menyampaikan pretestnya Pak, ini ditunggu oleh rekan-rekan. Juga rekan-rekan sudah siap karena biasanya itu suka rindu untuk pengerjaan soal gitu. Ya gitu, itu saja barangkali. Terima kasih pada Pak Dr. Teguh, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Moderator, Bapak Usep Sukmana, dan juga yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru. Ini saya juga susah untuk menyebutkan nama satu persatu karena nggak hafal. Baik, ini mungkin materi yang seperti yang Pak Usep katakan nih agak dibilang ngeri-ngeri sedap ya, memang betul sih karena ini materi yang bisa dibilang materi goib sebetulnya, materi alam gaib sebenarnya kalau nanti kita dengarkan nanti. Cuman mohon maaf ini saya
belum bikin pretest, tapi memang gitu. akan ada tesnya nanti itu pas di ini Bapak Ibu di apa di slide yang saya buat itu nanti ada beberapa pembahasan itu nanti ada tesnya. Ya. Maksudnya ada apa namanya istilahnya kayak latihan lah gitulah. Oke baik, jadi ini tidak ada pretest, cuma nanti setelah presentasi ini nanti akan ada tesnya di situ nanti langsung di PPT-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti. Baik, kita mulai saja. Ini saya mohon izin share screen, Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ini saya berikan judul yang ini saja, yang apa namanya? Saya mencoba untuk membuat yang sesederhana mungkin yang kira-kira dapat dipahami oleh semua orang gitu. Oke, ini judulnya adalah pembelajaran sederhana konsep fisika kuantum. Ini kira-kira outline-nya di sini nanti. Ini ada nanti saya akan cerita dulu di pendahuluan kira-kira sejarahnya apa sih? Kenapa muncul yang namanya teori kuantum gitu. Ini nanti ada radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Kemudian ada efek Compton dan spektrum atom hidrogen, dan terakhir adalah dualisme partikel gelombang. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah pernah membaca ini ataupun mungkin pernah memberikan materi ini gitu. Di sini mungkin saya hanya menceritakan saja kira-kira kisah-kisah yang menarik tentang seputar penemuan-penemuan ini di situ. Lalu yang kedua adalah ini nanti tentang teori dasarnya itu seperti apa sih fisika kuantum, kenapa disebut fisika kuantum gitu. Dan nanti dari sini baru saya akan coba untuk mengeksplor beberapa, mungkin hanya 2 saja karena banyak sekali yang sebenarnya bisa dieksplor, tapi karena waktunya mungkin takut tidak cukup. Jadi hanya 2 saja, yaitu tentang penerobosan elektron, kemudian ada yang namanya kucing Schrödinger. Ini saya nggak tahu kenapa dia ambil kucing gitu, saya nggak tahu ini. Tapi ini yang sesuai dengan namanya, ini yang pencetusnya adalah Schrödinger di sini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi sebenarnya tahun 1900 itu awal abad 20 itu 2 tonggak sejarah muncul yang namanya fisika modern. Jadi fisika klasik itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba sedikit share saja. Satu adalah konsep teorinya Newton, kemudian teorinya Maxwell tentang hukum Faraday, kemudian hukum Oersted dan sebagainya. Satunya lagi tentang hukum Boltzmann. Itu tentang nantinya ada yang namanya Kelvin, nanti ada yang namanya itu hukum termodinamika dan sebagainya. Itu konsep fisika klasik. Nah, kemudian nanti ada konsep fisika modern. Itu ntar dibagi atas 2 saja sebenarnya teorinya itu. Satu teori relativitas yang sudah dipaparkan oleh Pak Hadi minggu lalu. Satunya lagi nih teori kuantum. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang mendasari adanya teori kuantum? Nah, di sini ada beberapa gejala alam yang gagal dijelaskan oleh fisika klasik. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan tadi ada 3. Itu tiga-tiga itu gagal untuk menjelaskan tentang beberapa fenomena yang diamati. Yang pertama adalah radiasi benda hitam, kemudian efek fotolistrik, kemudian hamburan elektron oleh foton, ini adalah efek Compton nantinya, dan yang terakhir adalah spektrum atom hidrogen. Oke, kita langsung masuk saja ke, nah ini nanti beberapa postulat dalam fisika kuantum. Jadi di fisika itu ada beberapa tingkatan. Bisa dibilang kalau nggak salah ya kayak kalau di hadis itu ada yang namanya soheh, misalkan yang pertama kan soheh, yang kedua itu apa namanya? Saya lupa, mutawatir atau apa saya lupa namanya. Jadi ada tingkat-tingkatan. Jadi kalau soheh itu artinya itu sudah nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Nah di fisika itu ada juga sama seperti itu namanya teori. Jadi kalau teori misalnya hukum. Jadi kalau udah jadi hukum itu berarti orang tidak perlu untuk memperdebatkan lagi. Misalkan hukum Newton, nanti kemudian ada lagi hukum apa lagi itu. Nanti banyaklah hukum-hukum di situlah. Nah yang kedua di bawahnya hukum itu ada yang namanya postulat, Bapak Ibu. Nah inilah yang kita bahas di sini. Nah kalau di matematik juga ada namanya teorema, itu juga sama seperti hukum kalau di fisika. Satunya lagi adalah lemma di situ. Mungkin kalau silakan nanti ditanyakan saja ke Bapak Ibu yang pengajar matematik, itu nanti ada tingkatan seperti itu. Nah, ini nanti ada beberapa postulat Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentang hipotesis Planck tentang radiasi termal itu tahun 1900. Kemudian nanti ada juga postulat Einstein tentang kuantisasi cahaya tahun 1905. Ada model atom Bohr tahun 1913, efek Compton tahun 23.
hipotesis de Broglie tahun 25, dan terakhir itu adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg tahun 27. Jadi ini perjalanannya agak panjang ya, berapa tahun? 27 tahun ini perjalanannya. Sampai ke sini, sampai nanti berkembang pesat nanti di situ. Tapi kira-kira sejarahnya itu dari sini, dari ke-6 ini. Walaupun mungkin ada juga nanti yang tidak tercatat di sini. Oke. Sekarang kita masuk saja ke dalam konsep radiasi benda hitam. Jadi di sini radiasi benda hitam itu atau dikenal dengan nama radiasi termal. Jadi di sini dikatakan bahwa pancaran energi oleh suatu benda karena suhunya. Jadi apabila kita punya benda, kita panaskan suhunya sampai berapa derajat gitu, maka dia akan memancarkan suhu. Makanya kita nanti kalau ada benda yang panas, kita mendekat di benda itu, maka tentunya kita akan merasakan panas. Itu akibat adanya radiasi, namanya radiasi termal. Termal tentunya dengan nama panas di situ. Atau kalau bahasannya misalkan ada yang namanya termometer ya, tentunya alat pengukur suhu. Tapi termal di sini adalah panas, jadi di situ dia. Nah, nanti ada konsep yang namanya benda hitam. Jadi benda hitam sempurna itu dia dikatakan sebagai benda pemancar energi termal yang paling sempurna atau paling maksimal jika dipanaskan. Artinya itu pancaran itu paling panas banget gitu dia, bisa dikatakan. Bahasa kasar seperti itu. Ada nggak benda hitam di sekitar kita? Kalau yang benda yang hitam banyak, tapi kalau yang benar-benar hitam itu tidak ada tentunya. Tetapi ada benda, suatu benda itu dapat mendekati konsep benda hitam. Apa itu? Jadi artinya dia itu sembarang benda apa saja. Kemudian kita lubangi dia, kecil saja, sehingga dia membentuk suatu rongga. Nah, rongga kecil itulah dikatakan sebagai benda hitam. Jadi bukan bendanya, tapi rongga itu yang dikatakan sebagai benda hitam. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau misalkan ada cahaya masuk dalam lubang hitam itu, maka cahaya itu kecil kemungkinan dapat keluar kembali. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini ada cahaya masuk, kemudian dia akan terpantul terus. Ini karena celahnya kecil, maka tentunya kemungkinan itu kecil bahwa cahaya tersebut dapat lolos dari lubang ini. Nanti di sini kalau Bapak Ibu pernah mendengar lubang hitam, ini konsepnya sama dengan ini. Jadi cahaya itu otomatis nggak mungkin dapat keluar kembali gitu, jika masuk seperti itu. Oke. Nanti ada beberapa data empirik. Ini data sebelum 1900. Jadi ketika itu orang melihat ketika benda itu hitam itu didiamati dengan menggunakan sensor atau detektor gitu, maka terdapat lengkung seperti ini nih Bapak Ibu yang saya gambarkan ini. Nah, ini namanya lengkung radiasi benda hitam. Ini ada beberapa suhu. Jadi kalau suhunya misalkan 4000, lengkungnya seperti ini kira-kira. Kalau suhunya 3000 makin kecil, 2000 makin kecil dan sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu juga pernah, saya yakin memberikan materi tentang rumus radiasi persatuan luas atau hukum Stefan Boltzmann. Itu hukumnya adalah intensitas sama dengan sigma T pangkat 4, di mana sigma itu adalah tetapan Stefan Boltzmann. Nah, ini rumus empiris, rumus yang tidak diturunkan. Artinya rumus ini itu memang saya punya pengamatan, kemudian saya coba-coba, ternyata cocok. Nah, ini adalah rumus empiris. Jadi rumus yang tidak ada matematisnya. Jadi matematis itu langsung diberikan dari data eksperimen. Yang ketiga, itu adalah tentang hubungan panjang gelombang maksimum atau hukum Wien. Bapak Ibu juga saya yakin sudah pernah juga membaca ini. Jadi artinya ini lambda max, di sini lambda max. Kalau saya kalikan dengan suhunya yang bersangkutan, itu nilainya selalu suatu besaran konstanta, yaitu 2,89 kali 1/4-3 mili Kelvin. Seperti itu. Jadi selalu begini terus Bapak Ibu nih. Jadi baik di sini lambda max-nya 4000, 3000, 2000. Tapi orang saat itu belum bisa jelasin kenapa kok ini muncul gitu. Jadi mereka menggunakan teorinya Newton, mereka gunakan, teorinya Maxwell mereka gunakan, teorinya siapa itu? Boltzmann mereka gunakan juga, tapi nggak ada satupun yang bisa jelasin. Nah, kemudian ini kira-kira masalahnya. Jadi kalau ini data eksperimen yang bentuknya bulat-bulat kayak gini nih Bapak Ibu. Ini eksperimen. Datanya Wien, jadi hukum Wien. Jadi Wien ini dia mencoba untuk memberikan hipotesisnya dia dengan teorinya dia. Dia hanya cocok untuk kasus yang panjang gelombang rendah di sini. Dia cocok ini nih. Ini yang biru ini adalah hukum Wien. Tapi kemudian dia melebar, nggak cocok lagi ketika di panjang gelombang makin tinggi. 5, 6 makin tinggi dia makin tidak cocok.
Jadi ini cocok ini nih. Nah, nanti ada lagi hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans itu adalah kebalikan dari hukum Wien. Jadi artinya dia hanya cocok di panjang gelombang tinggi. Ini mungkin nggak saya gambarkan, tapi panjang gelombang tinggi itu dia tuh cocok di sini ya. Nah, di sini orang nggak bisa jelasin kenapa bisa begini. Jadi Wien gagal di panjang gelombang tinggi, hanya berhasil di panjang gelombang rendah. Rayleigh-Jeans berhasil di panjang gelombang tinggi, tapi tidak di panjang gelombang rendah. Nah, kemudian tahun berapa ini? Minat fisikawan, dia ingin menjawab ketiga masalah tadi. Dari mana lengkung ini, kemudian bagaimana hukum Stefan Boltzmann itu didapat, dan bagaimana hukum pergeseran Wien juga didapat. Nah, barulah nanti orang yang pertama kali mencetuskan itu adalah Planck, atau namanya Max Planck di situ dia. Ini orang Jerman ini dia nih. Nah, si Max Planck ini punya ide. Tadi kan dibilang katanya Wien itu hanya berhasil di panjang gelombang rendah. Rayleigh-Jeans berhasil di panjang gelombang tinggi. Kalau gitu dipecah saja dua-duanya. Tapi bagaimana cara mecahnya? Nah ini adalah bisa dikatakan ide revolusioner dari Planck di sini. Dan ini nggak ada di kasus-kasus fisika klasik. Jadi dikatakan bahwa radiasi benda hitam, apa artinya cahaya panas yang terpancar dari benda hitam, itu sebenarnya adalah bentuk dari osilator harmonik. Dan osilator harmonik itu berupa suatu paket. Jadi intinya itu ada paket 1, paket 2, paket 3. Jadi intinya begini, bahwa cahaya atau panas yang kita lihat itu bukan merupakan kayak garis. Jadi bayangkan Ibu melihat air. Kalau air kan kayaknya kayak apa ya, istilahnya kayak bentuk yang kalau bahasanya itu continue gitu. Jadi terus-menerus ada terus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di mikroskop, itu air itu sebenarnya kan cuma butiran-butiran molekul sebetulnya. Molekul 1, molekul 2, molekul 3 dan sebagainya. Kalau dilihat dengan mikroskop secara mikroskopik ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya mereka itu terpisah satu sama lain, tapi jarak pisahnya itu sangat kecil. Ini yang mendasari Planck. Sehingga Planck juga seperti itu dia mikirnya dia. Bahwa sebenarnya panas yang kita terima itu bentuknya itu ya osilator-osilator, dan bentuknya itu orang bilang namanya terkondensasi. Jadi terkondensasi itu artinya itu terpaket. Jadi bukan dalam satu paket, tapi terpaket, paket-paket yang saling terpisah-pisah seperti molekul-molekul air di situ. Dan paket-paket itu ternyata dia punya energi yang besarnya itu mengikuti suatu ini, N kali H kali F. Kalau HF-nya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ini adalah tetapan Planck, H-nya, F-nya adalah frekuensi. Tapi N-nya itu ada N1, jadi kalau misal paket pertama ya N-nya 1. Jadi nanti 1 kali HF. Paket kedua ya tinggal 2 kali HF. Paket ketiga dan seterusnya. Jadi mengikuti seperti itu. Ini mungkin agak sedikit matematis ya, tapi karena inilah ada sejarahnya, maka ini saya berikan aja. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kurang paham, mungkin bisa dilihat nanti di buku-buku yang modernnya kira-kira. Dan nanti ada penyebaran energi. Nah ini penyebaran energi itu, ini adalah distribusi Boltzmann. Jadi ntar kalau digambar Bapak Ibu, nanti akan bentuk seperti kurva yang tadi itu tuh, yang melengkung tadi. Kira-kira seperti ini. Ini KB ini adalah tetapan Boltzmann, ini energinya. Jadi ini adalah distribusinya saja sebetulnya. Dan ini nanti jika osilator kata Planck pindah dari tingkat energi tinggi ke rendah, jadi ini kan ada yang rendah, ada yang tinggi nih. Jadi kalau makin N-nya itu besar, maka energinya makin tinggi. Tapi dia ternyata bisa pindah menjadi rendah gitu. Ibaratnya itu turun tingkat gitulah. Ada kasta tertinggi, ada kasta terendah. Jadi kalau kita ada di tangga paling tinggi menurut si Planck, maka kalau kita ingin pergi ke bawah, kita cukup melepaskan energi saja, dilepasin sama dia, maka dia bisa ke bawah gitu. Karena logikanya kalau kita naik ke atas, kita butuh energi, butuh tenaga. Tapi kalau ke bawah, kita tinggal meluncur juga udah ke bawah gitu. Nah, kata Planck itu, energi yang terpancar dari perpindahan ini, itulah yang kita alami sebagai namanya radiasi termal. Atau nanti delta E-nya sama dengan NH, frekuensi tinggi kurang rendah. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti adalah seperti ini. Jadi kita akan merasakan pancarannya seperti ini kira-kira, seperti itu dia. Oke. Oh maaf, ini mungkin ada yang salah. Ini mungkin harusnya F saja harusnya salah nih. Jadi frekuensi ini hanya satu frekuensi, yang beda itu hanya N-nya. Maaf ini salah. Jadi yang membedakan tuh N-nya. Jadi dari N3 ke N1 itu artinya pindah dari tingkat energi ketiga atau tangga ketiga ke 1 dengan frekuensi yang sama karena osilator itu sama. Ini maaf, nanti akan saya ubah nanti. Oke.
Nah, nanti di sini si Planck dari ketiga postulat tadi dia kemudian merumuskan intensitas radiasi benda hitam itu seperti ini. Dan Bapak Ibu, ini kalau misalkan ini saya jabarkan, ini kan ada suku eksponensial ini, suku apa nama istilahnya nih? Ini kan suku penyebut ini nanti nih. Jadi kalau misalkan frekuensinya tinggi atau panjang gelombang pendek, itu akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu plot, misalkan dengan suatu software, itu jadinya nanti bentuk yang ini jadi nanti nih. Nah, yang ini bentuknya. Nah, seperti ini jadinya nanti. Tetapi apabila Bapak Ibu menjabarkan lagi untuk panjang gelombang panjang yang tadi itu, jadinya seperti ini rumus matematika. Dan kalau Bapak Ibu plot, nanti jadinya itu seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, artinya kalau saya gabungkan, bentuk kurva ini terjelaskan nantinya dia. Seperti itu. Jadi artinya, maaf. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau yang ini itu menjelaskan tentang hukum Wien, yang ini menjelaskan tentang hukum Rayleigh-Jeans, dan ini adalah totalnya semua dia. Seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai teori yang revolusioner, karena fisika klasik itu sudah nggak menyerah, semua nyerah, udah nyerah. Dan ini nggak pernah terduga, dan orang-orang juga bingung waktu itu. Kenapa kok Planck bisa berpikir sampai ke dalam kasus osilator harmonik? Kok bisa ke situ? Nah, jawabannya ya saya juga nggak tahu, walau alam. Jadi harus tanyakan ke Planck-nya langsung seperti itu. Oke, ini contohnya nanti seperti ini. Tadi ya udah saya itu tadi ya. Jadi misalnya tentukan energi minimum osilator elektron yang dibutuhkan untuk mengemitasi sinar hijau dan sinar merah. Jadi untuk yang green ini seperti ini, H kali F. Ini adalah HC per lambda. Lambdanya berapa ini? Nanti lambdanya tentunya 540 nanometer, Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Untuk yang merah nanti Bapak Ibu tinggal ganti lambdanya. Jadi kira-kira delta energinya itu sekitar ini kira-kira. Minimal itu 2,3 elektron volt. Ini nanti energi minimum osilator elektron yang dibutuhkan untuk mengemitasi sinar hijau. Jadi artinya biar sinar hijau itu yang terpantul gitu nantinya dia. Ini nanti saya kebetulan contohnya hanya green saja ya. Untuk yang merah Bapak Ibu tinggal ganti saja lambdanya menjadi 700. Seperti itu. Jadi kira-kira energinya sekitar 2,3 elektron volt. Ini mungkin berapa joule, nanti silakan dicek saja berapa joule nantinya kira-kira. Oke, yang kedua tentang efek fotolistrik. Nah, ini yang kedua. Jadi artinya ini urut-urutannya tadi seperti yang sudah saya paparkan. Nah, ini sama kasusnya. Jadi saya punya suatu ini dilaporkan pertama kali oleh Halwok di situ tahun 88. Jadi ada suatu keping logam seng, zinc gitu ya. Yang awalnya dia itu netral. Jadi netral tidak ada muatan. Jadi artinya kalau nggak bermuatan itu kalau kita tempelkan besi itu tidak akan tertarik di situ. Jadi diem aja dia di situ, dia itu netral. Nah, tapi ternyata dia bisa bermuatan positif apabila disinari oleh sinar ultraviolet. Jadi yang tadinya netral disinari oleh ultraviolet, kemudian dia ternyata bermuatan positif. Itu artinya kalau nanti ada suatu benda bermuatan negatif, maka akan kedua saling tarik menarik di situ. Jadi yang tadinya itu tidak ada masalah ketika didekati dengan benda bermuatan negatif, dia diam saja awalnya netral. Tapi sekarang ketika dia didekati dengan benda bermuatan negatif, dia saling tarik menarik. Nah, jadi di sini teorinya adalah menurut si Halwok, cahaya ultraviolet ini karena dia bermuatan positif itu seharusnya elektron di dalam logam itu akan terdesak keluar artinya. Jadi sehingga kalau dia terdesak yang tadinya netral menjadi muatan positif lebih banyak sehingga menjadi otomatis bermuatan positif. Nah, nanti gejala keluarnya elektron pada permukaan logam apapun itu nantinya itu dikenal nama efek fotolistrik. Jadi foto dari kata foton cahaya, listrik ya adanya akibat keluarnya elektron tersebut. Ini pun juga sama, nggak bisa dijelasin sama fisika klasik. Kenapa bisa begini? Jadi kita nggak tahu di situ. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Jadi arus fotolistrik yang dibaca oleh ammeter itu akan naik. Yang pertama, jika intensitas cahaya dinaikkan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa frekuensi cahaya ada di atas harga tertentu. Jadi artinya ada batas tertentu dari frekuensi sehingga timbul adanya fotolistrik. Artinya kalau misalkan di bawah frekuensi ini, maka tidak terjadi efek fotolistrik berapapun
intensitas cahaya yang digunakan. Nah, ini bertentangan dengan klasik. Jadi kalau klasik, kalau kita lihat ibaratnya begini. Saya punya cahaya, saya tumbuk misalkan suatu benda gitu. Tadinya dia nggak bisa numbuk, tapi kalau saya tingkatkan terus sampai 1 juta kali, itu harusnya bisa numbuk. Harusnya kenapa? Karena intensitasnya makin besar. Tapi ternyata dalam efek fotolistrik nggak berlaku itu semua. Berapapun dibesarkan intensitasnya, tetap nggak berlaku. Jika frekuensi yang dimiliki cahaya itu berada di bawah suatu frekuensi tertentu atau frekuensi ambang. Lalu kemudian kinetik maksimum elektron itu juga tidak bergantung pada intensitas cahaya, tapi bergantung kepada potensial henti. Ini juga bertentangan juga dengan fisika klasik yang harusnya dia bergantung kepada intensitas cahaya, tapi ternyata enggak. Dan nanti di sini untuk yang potensial henti itu juga sama, dia tidak bergantung kepada intensitas cahaya. Ini juga sama-sama bertentangan juga dengan fisika klasik juga. Dan nanti untuk cahaya dengan frekuensi yang berbeda, Vs juga berbeda. Oke, yang ini enggak. Nah, inilah postulat Einstein. Jadi Einstein juga Einstein itu ngambil ide dari Planck. Bedanya kalau si Planck tadi adalah dia karena oscillator harmonik, ya sudah kalau gitu karena ini yang menumbuk adalah cahayanya kalau gitu yang saya ubah menjadi paket energi atau foton namanya yang bergerak dengan kecepatan c. Jadi cahaya itu merupakan kata Einstein itu paket energi sama seperti yang tadi juga. Lah yang namanya paket kan tentunya berupa butiran-butiran kecil itu tuh berarti dia. Artinya dia itu tidak lagi seperti kontinu seperti benda-benda kontinu, melainkan ya benda-benda kayak paket 1, paket 2, paket 3 dan sebagainya. Jadi kata Einstein, foton itu kan jelas tidak punya massa. Jadi cahaya itu pasti nggak punya massa. Sebab kalau punya massa, kita kalau ada cahaya itu pasti merasakan ya kayak ada disentuh gitu, tek aja. Karena punya massa. Bayangkan kalau massa kita 45 kg disentuh dengan benda bermassa 2 kg, itu kayak gimana rasanya? Nah, itulah tergantung dari kecepatannya. Nah, jadi artinya di sini kata Einstein, satu foton yang menumbuk seng itu diserap seluruhnya oleh elektron yang digunakan untuk melepaskan diri dari logam, dan sisanya, jadi kalau nanti masih ada sisa energi itu, maka dia akan digunakan untuk bergerak keluar gitu. Jadi nanti kira-kira bunyinya seperti ini. Jadi nanti energi foton itu sama dengan, ini adalah energi ambang. Jadi ketika dia sama dengan energi ambang, maka dia udah lepas dari ikatan logam tersebut. Tetapi apabila dia itu lebih dari energi ambang, maka sisanya itu akan digunakan untuk keluar. Itu sebesar energi kinetik maksimum. Inilah nanti yang akan dipakai oleh Einstein untuk menjelaskan efek fotolistrik. Jadi ntar kira-kira gambarannya kayak gini, ini intensitas seperti ini kira-kira. Ini juga nanti gambaran dari energi kinetik maksimum seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi tentukan kinetik maksimum dari elektron yang terlepas dari logam yang memiliki potensial henti 4,3. Tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 6,9 kali 19 Joule. Itu kira-kira elektron akan bergerak dengan energi kinetik sebesar ini, maksimum sebesar ini. Seperti itu. Oke. Ini agak panjang ya, tapi saya akan coba ya, karena ini penting sekali. Yang ketiga adalah hukum hamburan Compton. Oke, hamburan Compton itu adalah proses terhamburnya elektron oleh foton. Ada 2 kegagalan fisika klasik pada hamburan Compton. Pertama, bahwa elektron itu seharusnya dipercepat dan bergerak searah dengan arah datang foton. Kenapa begitu? Karena logikanya yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa harusnya ketika elektron itu mendapatkan foton, maka foton terserap oleh elektron, dan elektron itu akan bergerak tentunya searah dengan arah foton di situ nantinya dia. Tapi faktanya, elektron itu justru terhambur membentuk sudut tertentu terhadap arah datangnya foton. Jadi artinya nanti saya akan gambarkan, nanti lihat. Yang kedua adalah bahwa panjang gelombang atau friksi foton itu seharusnya bergantung pada intensitas awal dari foton. Faktanya tidak. Ternyata dia hanya bergantung pada sudut datangnya foton. Oke, sekarang gambarnya kira-kira begini. Ini adalah model klasik Bapak Ibu. Jadi ini ada foton, ini ada elektron di sini. Ketika foton itu datang ke sini nih, ketika dia itu datang, maka ini seharusnya
seperti yang dikatakan tadi bahwa elektron itu akan bergerak searah dengan foton seperti ini. Seharusnya. Tetapi kenyataannya tidak. Ini adalah yang terjadi. Jadi ketika ada foton, ada elektron, justru dia bertumbukan dan tumbukannya itu mirip seperti bola biliar. Jadi ini adalah foton, ini adalah elektron. Nah, tidak seperti ini gambarannya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi artinya ini ada hal yang bisa dikatakan agak membingungkan ini. Kok foton kan tadi tidak punya massa, sedangkan elektron punya massa. Seharusnya ketika dia ditumbuk oleh foton, itu harusnya kalaupun foton itu elektron itu terhambur, fotonnya ini harusnya tidak membentuk sudut seperti ini. Jadi ini artinya ini seperti bola biliar. Kalau bola biliar itu artinya itu benda yang menumbuk, benda yang memiliki massa, dan massanya itu seharusnya itu besarnya hampir mirip dengan benda yang ditumbuknya, sehingga terbentuklah sudut seperti ini, kan seperti bola biliar ini Bapak Ibu ini. Nah, ini kenyataan yang ada di lapangan ternyata saat itu. Padahal foton itu tidak bermassa. Bagaimana bisa menumbuk seperti ini? Ini hanya dapat terjelaskan kalau si foton ini juga benda juga gitu. Benda yang bermassa juga, tapi kan masalahnya foton ini tidak bermassa. Nah, rumus hamburan Compton ini seperti ini. Jadi artinya panjang gelombangnya itu ternyata makin besar. Panjang gelombang dari yang panjang gelombang dari si foton tadi itu bertambah sebesar panjang gelombang awal ditambah ini adalah H, tetapan Planck, adalah massa diam elektron itu 9,1 ya kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Kemudian C-nya adalah kecepatan cahaya. Ini adalah sudut datangnya foton seperti itu. Nah, jadi rumus ini cocok dengan hasil eksperimen asalkan satu. Dia harus mengandaikan bahwa foton haruslah partikel. Loh, bagaimana bisa? Kan kalau partikel harusnya punya massa. Nah, ini nanti akan dijawab oleh ini pertanyaannya tadi. Foton itu gelombang atau partikel? Ini juga nggak kejawab Bapak Ibu. Jadi ini Compton hanya bisa merumusnya seperti ini, tapi nggak bisa ngejawab kenapa bisa begini. Nah, Yang ketiga, yang keempat, ini spektrum atom hidrogen. Jadi ini sementara saya skip dulu ya untuk yang tadi, pertanyaan tadi. Nah, saya ambil untuk kasus spektrum atom hidrogen. Jadi Bapak Ibu sudah kenal dengan namanya beberapa model atom. Nanti ada namanya model atom Dalton ya yang pertama kali. Kemudian ada model atom apalagi itu? Rutherford yang kedua kalau nggak salah. Yang ketiga nanti ada model atom Bohr. Itu yang sekarang kita pakai sekarang. Jadi menurut atom Rutherford ini kasus untuk atom hidrogen karena yang paling singkat, paling sederhana sekali. Ada inti bermuatan positif, ada elektron bermuatan negatif. Nah, Bapak Ibu tentunya tahu bahwa kalau elektron itu bergerak melingkari dari inti atom itu, maka dia punya namanya percepatan sentripetal di situ. Nah, menurut prediksi fisika klasik, semua benda yang dipercepat Bapak Ibu, benda bermuatan listrik ya maksud saya, dipercepat, maka seharusnya dia pertama memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Artinya kalau dia memancarkan radiasi itu terus-menerus, lama-lama energinya habis dong. Kalau habis apa yang terjadi? Kalau habis dia akan tertarik ke inti sehingga dia bertabrakan dengan inti. Tapi ini nggak pernah teramati. Jadi bayangkan kita manusia tersusun atas sel. Sel tersusun atas atom. Atom gambarannya kayak begini gambarannya. Jadi artinya kalau misalkan elektron menumbuk menumbuk inti atom, maka atom itu akan musnah. Artinya nanti tiba-tiba akan ada manusia yang musnah gitu tiba-tiba. Itu tiba-tiba. Karena kenapa? Karena sel-selnya itu sel-selnya itu saling rusak karena inti atom ini akan jatuh. Bayangkan kalau misalkan bumi kita, ini matahari kan mirip ya dengan tata surya ya, jatuh ke dalam matahari. Apa yang terjadi? Ya, mungkin kiamat. Musnah dan sebagainya. Jadi tapi tidak pernah terjadi ada yang namanya manusia tiba-tiba kok meluruh gitu tiba-tiba dia. Karena akibat adanya ini. Nah, inilah yang dikatakan nih kenapa ini bisa begini. Ini yang dikatakan kegagalan fisika klasik. Nah, ini yang dikatakan tadi faktanya yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, ini jadi tidak ada ya kayak gini Bapak Ibu. Nah, kira-kira gambarannya yang tadi ini. Jadi kira-kira gambaran spiral ini elektron, dia kehabisan foton ini nanti maka dia harusnya jatuh ke sini. Bertabrakan kemudian ya hancur di situ. Nah, kemudian ada hasil pengamatan lain yaitu munculnya garis-garis spektrum. Ada yang namanya Dirac-Lyman
ultraviolet ya, itu sekitar kalau NF-nya 1 ini nanti ada rumusnya. Jadi semua deret ini mengikuti formula yang di bawah ini. Ada nama deret Balmer, ini visible itu ada cahaya tampak, itu sekitar rentangnya cahaya tampak dengan ultraviolet, itu ini kalau nggak salah ini apa namanya, ini kulit yang paling kecil ke yang paling tinggi, ini rumusnya ada nanti. Ada Pascal, Bracket, dan Van. Ini IR itu adalah apa namanya, saya lupa nama, inframerah kira-kira seperti itu. Ini pun juga sama, nggak terjelaskan. Baru dijelaskan oleh model atom Bohr, itu pun juga sama dengan kasusnya Planck, bahwa dia terpaksa harus membuang fisika klasik. Jadi memunculkan suatu ide-ide yang revolusioner di situ. Apa kata dia? Katanya dia bilang bahwa elektron dapat melingkar pada orbit tertentu hanya dalam keadaan stabil. Ingat, hanya dalam keadaan stabil. Jadi walaupun dia memancarkan energi, dia tetap stabil dia. Sehingga nanti energi dan jari-jari orbit elektronnya itu tidak lagi sembarang, melainkan tertentu. Jadi sekali lagi kita ketemu dengan namanya paket-paket energi lagi di situ. Dan Bohr memprediksi momentum sudut yang bernilai diskrit atau bernilai seperti yang tadi, paket-paket N tadi itu sebesar N kali H. Ini yang tidak ada di klasik, Bapak Ibu. Nah, menurut si Planck, pada keadaan stabil, artinya stabil itu artinya elektron itu berputar pada kulit itu saja, pada orbit itu saja, itu dia tidak akan mungkin memancarkan radiasi. Nah, sama seperti idenya Planck tadi, atau bahwa jika elektron itu berpindah dari keadaan yang paling tinggi, yang tadi itu, yang tangganya paling tinggi ke yang rendah, maka dia harus melepas foton di situ. Dan foton itulah nanti yang diamati sebesar min 13,6 N kuadrat. Atau nanti di sini nanti muncul yang namanya deret Lyman, Balmer. Dan itu nanti bergantung kepada dia itu pindahnya ke tingkat energi mana, yang paling rendah mana. Jadi kalau yang sebelumnya kan rendahnya kan 1, kalau untuk yang Lyman, maka nanti dia muncul namanya deret Lyman. Kalau misalkan dia itu rendahnya itu 2, dari 3, 4, 5, maka dia muncul Balmer. Kalau ketiga muncul Pascal dan seterusnya. Jadi nanti di sini Bohr sudah bisa jelasin ke dalam deret-deret itu gitu. Jadi setelah itulah kira-kira sejarah dari model atom yang kita kenal. Nah, ini jari-jari atomnya Bapak Ibu. Ini jari-jari atom yang paling kecil, namanya jari-jari atom Bohr. Kemudian dia ada namanya 4. Ini nanti rumusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti rumus. Jadi artinya elektron ini nggak mungkin ada di sini. Ini nggak mungkin. Menurut Bohr nggak mungkin. Tapi dia adanya di sini. Dan tidak ada juga elektron yang ada di sini. Itu juga mungkin juga, melainkan adanya di sini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai paket-paketnya. Jadi ada step tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jadi nggak mungkin ada di sini. Ini kosong ini dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini model inilah yang mungkin Bapak Ibu yang sudah ajarkan dan juga yang masih kita pakai sampai sekarang. Oke, nanti contohnya seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat, ini sinar X dengan panjang gelombang 0,2 diarahkan pada elektron karbon, maka dia akan membentuk sudut sekian, maka tentukanlah kenaikan panjang gelombang. Yang kedua adalah elektron pada atom hidrogen melakukan transisi keadaan dari keadaan N2 N1. Ini artinya nanti deretnya deret pertama, deret Lyman. Dari situ tentukanlah panjang gelombang, frekuensi, dan energi dari foton. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu masukkan saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di slide-nya kira-kira pengerjaannya seperti ini. Nanti begitu pula untuk yang satunya lagi, nomor 2, ini adalah yang Lyman tadi, seperlambda, dan 1 kuadrat min NF kuadrat, ini tatapan Rydberg Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilihat berapa. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, nanti frekuensi dapat, nanti didapat juga energi foton sebesar 10⁻²elektron volt. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Atau mungkin tadi di chat atau ada pertanyaan Pak. Oh gitu. Ini gimana Bapak Ibu ya? Pertanyaannya mau disimpan dulu saja atau mau dijawab ini atau mau saya selesaikan dulu PowerPoint-nya? Kalau ini selesaikan dulu nggak apa-apa Pak, sekalian. Satu aja ya. Oke deh. Oke, baik. Oke, saya serahkan dulu aja Bapak Ibu ya karena ini agak panjang. Ini latihannya nantilah ini sebagai postesnya aja nanti dah. Sebagai ya postesnya aja nanti setelah ini nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di latihannya. Ini nggak banyak, paling berapa, 5 atau berapa. Tapi ini juga sederhana sih. Jadi walaupun banyak sebenarnya bisa sebetulnya.
Nah, sekarang dualisme partikel gelombang. Ini yang konsep yang bisa dibilang inilah menjadi yang terakhir Bapak Ibu. Jadi yang tadi itu di Otto Compton kita tidak bisa menjelaskan kok bisa begitu gitu. Nah, ini baru kemudian diajukan nanti oleh De Broglie. Ini adalah seorang ilmuwan asal Perancis di situ. Ini adalah disertasinya beliau waktu itu S3-nya. Ini yang terakhir. Jadi dari mana beliau itu memunculkan teori ini? Mirip seperti yang dibahas tadi. Dia ada 2 percobaan. Jadi ini juga pernah Bapak Ibu, saya kan pernah Bapak Ibu ajari. Pertama ada percobaan Young, yaitu percobaan 2 celah Bapak Ibu ya. Jadi ini ada sumber cahaya. Kemudian di sini ada lubang, 2 lubang ya, 2 celah kecil. Nah, kemudian di sini cahaya ini ditembakkan ke sini. Maka nanti di sini nanti kan terjadi superposisi Bapak Ibu ya. Superposisi, maka kalau Bapak Ibu mengamati suatu titik, maka muncul yang namanya pola terang gelap ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Masih ingat tentang percobaan Young? Oke, masih ingat. Nah, kemudian ada percobaan satunya lagi. Mirip dengan percobaan Young, tapi sekarang yang ditembakkan itu adalah berupa elektron-elektron. Elektron, bukan gelombang Bapak Ibu, elektron. Jadi ibaratnya Bapak Ibu itu melempar suatu bola kasti atau bola bekel lah. Ke dalam ini ada suatu lubang, 2 lubang juga sama. 2 lubang, maka tentunya kalau Bapak Ibu melempar, tentunya cuma 2 kemungkinan kalau nggak masuk atau nggak masuk. Jadi kalau yang masuk itu berarti nanti akan ada satu titik di sini, yang tidak masuk juga kosong gitu. Tapi ternyata ketika itu diamati, ini pola-pola mirip pola terang gelap pada cahaya seperti ini ternyata. Terang gelap, ada terang gelap 1, terang gelap 2 dan sebagainya. Ternyata dia sama, elektronnya juga sama seperti ini. Ada pola-pola interferensi. Padahal interferensi itu terjadi akibat adanya 2 gelombang saling bersuperposisi atau saling bertemu kemudian dia berinterferensi di situ nantinya. Nantinya dia ada pola terang, ada pola gelap. Tapi ternyata elektron juga punya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau gitu, elektron itu apa dong kalau gitu? Foton itu apa dong kalau gitu? Nah, kesimpulannya apa? Bahwa partikel itu dapat bersifat gelombang dan gelombang juga bisa bersifat partikel. Tapi uniknya mereka itu tidak mungkin dapat menampakkan diri kedua-duanya. Jadi kalau partikel ya partikel aja, gelombang aja. Tapi anehnya mereka itu tahu kapan harus berubah jadi gelombang, kapan harus bertindak sebagai partikel. Mereka tahu mereka. Ya aneh memang, tapi ya itulah kenyataannya. Nah, cuman bagaimana merumuskannya dalam bentuk matematis? Nah, ini yang jadi tantangan tersendiri. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau gelombang, ciri khasnya itu cuma punya 2 hal. Panjang gelombang sama frekuensi, dan dia tidak punya massa. Bagaimana partikel? Partikel, tadi sudah saya katakan juga, dia satu ciri khasnya itu punya massa. Terus bagaimana dong? Gelombang tidak punya massa, partikel punya massa. Partikel tidak punya panjang gelombang, gelombang punya. Nah, disinilah masalah utamanya. Jadi di sini solusinya berarti harus ada besaran yang menjembatani keduanya ini, panjang gelombang dan juga massa. Oke, kalau begitu, kata De Broglie, saya punya kalau benda bergerak bermassa m, maka dia punya momentum linear. Kalau gitu cukup ditunjukkan momentumnya saja kalau gitu, momentum dengan panjang gelombang. Kan momentum kan bisa diserap massanya, tidak perlu menunjukkan massanya dia. Nah, itulah nanti yang dikenal dengan nama hipotesis De Broglie di situ. Nah, jadi artinya kata si De Broglie, semua benda asalkan dia bergerak berapapun kecepatannya, dia sebenarnya punya panjang gelombang, Bapak Ibu. Itu kata-kata dia. Jadi kita manusia ini itu sebenarnya punya panjang gelombang, punya sisi gelombangnya. Mungkin kalau kata para dukun ya kita punya aura gitu lah, auranya bagus nih gitu nih. Atau auranya jelek nih, ya nggak tahu lo alam lah. Tapi kira-kira kalau kata De Broglie itu seperti itu. Lalu kok kenapa kita nggak bisa lihat? Karena panjang gelombang yang dihasilkan itu kecil sekali. Jika diamati oleh alat eksperimen yang sekarang kita miliki. Tapi nanti kalau misalkan punya alat eksperimen yang canggih banget, maka dia harusnya bisa menampakkan ini gitu. Nah, itu kata De Broglie. Ya sama saja kalau ini sekedar cerita aja, kita tersusun atas 2 sebenarnya manusia itu. Satu jasad, satu lagi ruh. Jasad kita bisa sentuh, punya massa. Tapi ruh kita nggak tahu.
punya masa apa enggak, walau alam. Cuman dulu, kalau ini mungkin intermezzo aja, dulu saya pernah dengar ceramah. Ada orang dulu itu ilmuwan dari, kalau nggak salah dari Rusia, kalau nggak salah, sekarang dulu itu Uni Soviet, sekarang Rusia. Itu pengen dulu mungkin perang dingin ya Bapak Ibu ya. Jadi ingin berlomba-lomba dalam memunculkan suatu teknologi. Ingin tahu ruh itu seperti apa sih? Apakah wujud seperti gelombang atau bagaimana? Bisa dilihat enggak dengan kasat mata. Jadi dia membuat suatu eksperimen yang sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat ya gimana ya, pokoknya itu sangat ekstrim sekali lah. Jadi intinya ada orang yang mau meninggal, udah sesak napas gitulah istilahnya lah. Oke, kita kurung, kita masukkan ke dalam suatu tabung kaca. Tabung kaca itu tertutup rapat. Tabung kacanya itu kaca yang bening, sehingga orang itu bisa ngelihat apa yang terjadi di situ. Kemudian sesaat sebelum dia meninggal vakumkan. Jadi artinya sudah tidak ada lagi. Kalau divakumkan artinya kan tidak ada gas atau udara yang ada di situ, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti otomatis si ilmuwan itu melihat kalau nanti ruh itu berupa asap pasti kelihatan gitu. Atau kalau berupa apa pasti ada, nanti pasti terjebak di situ. Itu kan yang juga dulu kan ilmuwan yang nggak punya agama lah bisa dibilang lah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tabung itu pecah. Orang itu meninggal pecah. Artinya ya kita di situ itu gagal di situ. Artinya walau alam ruh itu seperti apa nggak tahu. Tapi apakah dia berupa gelombang ya mungkin walau alam kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti ruh itu nggak bisa kita sentuh. Sama seperti gelombang kita juga nggak bisa sentuh cahaya seperti itu. Nah jadi sebenarnya fisika itu seperti itu menariknya dalam fisika kuantum itu. Jadi artinya ada hal-hal yang goib lah bisa dibilang lah, metafisik lah bisa dibilang. Tapi itu kenyataan seperti itu kira-kira. Jadi di sini kata De Broglie, setiap benda bergerak itu punya panjang gelombang, artinya dia punya sifat gelombang artinya. Yang dirumuskan dalam H tatapan Planck dibagi momentum. Momentum linear. Jadi ini bendanya itu kalau dia bergerak Bapak Ibu ya, kalau dia dinamis, kalau dia diam dia nggak punya. Nol artinya dia. Nah, jadi nanti di sini gelombang itu gelombang seperti apa? Kalau kata De Broglie, gelombangnya itu adalah berupa gelombang berdiri, Bapak Ibu. Seperti ini kira-kira gelombang. Jadi dengan wujud gelombang berdiri ini, maka De Broglie kemudian dapat merumuskan bentuk seperti ini. Ini menurut hipotesisnya dia atau postulatnya dia. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana syaratnya? Jadi ada satu yang namanya ciri-ciri utama. Jadi kalau ciri utama partikel itu dapat dikurung. Atau kalau kata orang bilang nama terlokalisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu maaf ya, ini misalkan ada lokalisasi A misalkan. Artinya lokalisasi A itu artinya itu tempat yang memang sempit. Ruangnya itu ruang sempit, tidak ruang luas. Ciri partikel itu dapat dikurung dalam ruang sempit atau terlokalisasi. Tapi kalau kita lihat ada gelombang sinusoidal, gelombang seperti ini kan nggak bisa dikurung nih. Kita mau jebak ke sini, ininya lewat ke sini nih. Jebak ke sini, dia lewat ke sana. Jadi artinya gelombang itu pasti bukan gelombang sinusoidal. Sehingga gelombang itu berupa suatu paket gelombang. Inilah yang dulu dikatakan oleh Einstein. Kenapa dikatakan paket gitu? Karena kalau kita hubungan dengan paket, maka gelombang ini dapat dikurung. Jadi gelombang yang terkurung ini itu dapat dikatakan sebagai partikel artinya di Bapak Ibu di sini. Jadi inilah kenapa dikatakan bahwa ada dualisme antara partikel dan gelombang menurut De Broglie. Oke, yang terakhir ini adalah ketidakpastian Heisenberg Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ya mengajarkan siswa bagaimana sih kalau kita ingin melihat suatu benda. Misalkan saya ingin melihat itu ada mobil, itu gimana? Prosesnya gimana Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Jadi saya bisa, itu ada mobil tuh. Atau misalkan itu kok cahayanya merah. Warnanya merah, yang itu warnanya kuning gitu. Itu gimana Bapak Ibu? Ada yang mungkin pernah memberikan ke siswa gitu? Ya Ibu, silakan. Ini bersamaan, Pak. Oke, bersamaan. Oke. Jadi kalau secara ringkas kan untuk melihat benda kita tembakan suatu cahaya atau foton ya, Bapak Ibu. Kemudian foton itu akan memantulkan balik ke kita, ke mata kita. Sehingga kita bisa melihat, oh ini ternyata bendanya kotak loh, warnanya coklat, sekarang begitu. Nah, sekarang kita juga sama, kita ingin melihat elektron. Ini adalah kasus yang dilihat oleh Compton sebetulnya. Kita lihat elektron.
sama harusnya cara juga, yaitu dengan cara menumbuhkan cahaya atau foton. Tapi permasalahannya kalau misalkan kotak itu nggak bergerak ketika dia di center gitu, kan nggak bergerak ini Bapak Ibu nih. Tapi kalau elektron justru bergerak, sudah nggak tahu hilang kemana gitu. Artinya apa? Artinya di sini kalau misalkan kotak itu bergerak dengan kecepatan tertentu, kita tembakan juga sinar itu, maka kita bisa mengukur posisi dengan kecepatan secara tepat. Jadi otomatis kalaupun kita ada kesalahan, salah ngukur maksudnya, kesalahan di posisi itu tidak akan mempengaruhi kesalahan di kecepatan. Tapi ketika di kasus benda mikro itu enggak. Ketika kita tembakan foton ke elektron, elektronnya sudah nggak tahu kemana Bapak Ibu. Kalau ini kan kita masih ngeliat nih, masih bisa jajakan nih, di center aja kita lihat nanti. Bendanya oh ke sini kelihatan. Kalau ini kita sudah nggak tahu kemana. Makanya dikatakan di sini nanti suatu ketidakpastian atau kesalahan oleh Heisenberg di sini bahwa kalau benda makroskopik itu pengukuran posisi dan kecepatan itu tidak saling mengganggu, artinya saling bebas. Jadi salah mengukur posisi itu tidak akan mempengaruhi kesalahan mengukur kecepatan. Tapi kalau benda mikroskopik itu enggak. Pengukuran posisi dan kecepatan itu saling mengganggu, artinya dia saling bergantung satu sama lain Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat nanti kayak gimana sih perbedaan antara benda-benda besar, benda makro dengan benda mikro. Nah, ini Heisenberg mengajukan suatu hubungan namanya ketidakpastian atau kesalahan gitu. Ini delta P adalah kesalahan. Jadi kesalahan mengukur momentum atau kecepatan dikalikan dengan kesalahan mengukur posisi itu besarnya minimal itu adalah H bar per 2. H bar itu adalah H tetapan Planck dibagi 2V bagi 2. Dan nanti juga sama, energi berkaitan dengan waktu, itu juga seperti ini juga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau penerapan dalam benda-benda besar dan benda-benda kecil. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya saya punya kelereng, masanya setengah, kecepatannya 10. Ada elektron, masanya 9,1, juga bergerak juga dengan sama-sama kecepatan 10. Nah, sekarang kita akan lihat ini nanti berapa pertama panjang gelombang de Broglie-nya dan kemudian berapa kesalahannya. Untuk yang pertama, itu kalau saya masukkan ke sini M kali V Bapak Ibu ya, massa kali kecepatan, momentum, 1,32 kali 10⁻²⁴. Ini adalah panjang gelombang yang diamati oleh kelereng. Artinya ini kalau kita ukur pakai alat ini nggak ada ini segini nih, kecil banget ini. Ini 0,000 sekian. Jadi artinya itu panjang gelombang yang sangat kecil sekali panjangnya di situ. Yang sampai kita bikin sekarang ini alatnya belum ada yang mendeteksi panjang gelombang segini. Paling panjang gelombangnya itu kalau mau terdeteksi ya ukurannya jari-jari atom, pangkat 6, pangkat 5. Tapi apabila saya sekarang gunakan kelereng 10 pangkat ini, maaf ini salah, ini harusnya M kali V, ini bukan min 31 melainkan min 30 harusnya nih, min 30. Sehingga nanti kalau saya kalikan itu 10 pangkat 5. Tapi pangkat 5 ini kan tinggi nih Bapak Ibu nih. Pangkat 5 angstrom itu kan sesuai dengan jari-jari atom. Artinya ini alat masih bisa ngedeteksi ini. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat panjang gelombang dalam berbagai cahaya, ada visible, yaitu cahaya tampak, ultraviolet itu berapa rentangnya, itu pasti sekitar segini juga, berapa angstrom panjang gelombangnya. Nah, jadi artinya kita hanya bisa mengamati bentuk panjang gelombang atau panjang gelombang dari benda-benda mikro Bapak Ibu, elektron yang kita nggak bisa lihat, tapi itu ada. Tapi kita nggak bisa ngukur panjang gelombang diri kita sendiri atau panjang gelombang benda-benda makro yang kita lihat kayak gundu atau kelereng, garpu dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang berkaitan dengan yang ini, bagaimana kesalahan posisinya? Nah, masukin aja di sini Bapak Ibu, ini pindar ruas. Jadi untuk yang kelereng kesalahannya ternyata jadi kalau kesalahan kecepatannya itu 10 pangkat min 20, kalau saya masukkan kesalahan ternyata adalah 10 pangkat min 14. Ini artinya kan mendekati 0 Bapak Ibu. Jadi artinya ini nggak saling terkait. Ini mendekati 0, pangkat min 20 ini juga mendekati 0, min 14 walaupun beda. Tapi ini kan mendekati 0 nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ukur pakai penggaris ya ini ya hampir sama lah, nggak ada bedanya. Tapi kalau elektron beda Bapak Ibu. Bapak Ibu kesalahannya tadinya itu cuman 10 pangkat min 20 untuk yang kecepatan. Tapi ternyata elektron itu 10 pangkat 15. Kesalahannya besar sekali Bapak Ibu. Ini kesalahan. Itu artinya sama saja ketika saya ngukur benda, yang dilaporkan adalah 5 meter plus minus 1 juta. Nah itu berapa Bapak Ibu? Itu kesalahan besar sekali. Kan harusnya kan 5 meter plus minus 0,01.
Artinya rentangnya itu kan ada di 5,01 atau 4, berapa? 97 ya? Atau 98. Kan tidak beda jauh Bapak Ibu, tapi ini beda jauh sekali ini di sini. Nah, inilah yang Nah, inilah perbedaan antara klasik dengan mikro Bapak Ibu, seperti ini. Bedanya jauh sekali. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, kita masuk ke teori dasar. Ada gelombang dan amplitudo probabilitas. Jadi nanti di sini intinya bahwa ada yang namanya fungsi gelombang di situ. Jadi semua yang kita ukur itu dibawa oleh fungsi gelombang sebetulnya. Partikel gelombang itu gelombang yang bawa. Tapi gelombang itu sendiri tidak punya fisis. Karena kan kita nggak bisa ngelihat. Tetapi semua besaran-besaran yang ingin kita hitung itu ada di gelombang itu. Caranya bagaimana? Gelombang itu ibarat orang pemalu, Bapak Ibu. Pemalu banget ya. Pendiam, pemalu lagi. Terus gimana dong cara kita tahu bahwa si anak itu atau si orang ini itu punya sifat misalnya ya pemarah gitu. Atau mungkin lembut-lembut. Gimana caranya? Tentunya kita beri yang namanya suatu gangguan. Colek misalkan lah Bapak Ibu. Kalau misalnya tiba-tiba dia langsung marah, berarti pemarah ini. Kayak gitu. Ini juga sama. Dia harus dicolek dengan suatu yang namanya besar matematis operator. Sehingga kalau operatornya itu tergantung. Kalau operatornya misalkan energi, maka yang keluar juga energi. Kalau operator momentum, yang keluar juga momentum. Ya sama saja kalau kita mencolek si pemuda itu, kalau kita misalkan pengen tahu sifatnya dia, ya colek yang berhubungan dengan sifatnya dia gitu. Dan sebagainya seperti itu kira-kira. Nah, di sini kalau kita lihat perbedaannya antara klasik dengan kuantum, kalau klasik kan Bapak Ibu tahu ya, posisi misalkan 2 meter, posisi 4 meter, dan sebagainya. Tapi kalau dalam kuantum enggak, dia berupa suatu operator namanya. Makanya dikasih gambar topi di sini. Nah, operatornya ini kalau dalam posisi, itu operatornya ini jadi kembali lagi ke klasik. Untuk yang posisi, kalau untuk yang momentum tidak. Dia berubah menjadi suatu yang namanya operator diferensial. Ini matematis ya Bapak Ibu ya. Cuman saya enggak ini. Ini hanya pengenalan aja ya gitu. Nah, seperti itu dia. Nah, ini juga sama. Jadi di sini untuk tafsiran amplitudo probabilitas nanti ada yang namanya probabilitas Bapak Ibu. Jadi ada, kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar tentang gelombang. Gelombang itu dia punya apa? Amplitudo, yaitu simpangan maksimum. Ada panjang gelombang, ada periode. Nah, untuk fisika kuantum di sini, ini simpangan ini atau simpangan amplitudo maksimum ini dia tidak punya arti Bapak Ibu. Dia hanya punya arti kalau dikuadratkan. Dikuadratkan ini menjadi namanya probabilistik. Jadi artinya probabilitas menemukan suatu partikel. Jadi artinya ini kalau nah ini adalah integral Bapak Ibu ya. Ini mungkin cuma matematis saja. Jadi kalau ada integral ini artinya integral menemukan partikel dalam seluruh ruang. Seluruh ruang itu artinya semua ruang. Jadi ruang yang tak hingga sampai tak hingga itu pasti ada partikelnya. Tapi di mana kita nggak tahu, walau kita nggak tahu di mana. Yang PP yang pasti ada di situ. Mengantar gambarnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, partikelnya bisa di sini, di sini, di sini. Tapi yang pasti partikel itu ada di sini, tapi nggak tahu di mana gitu. Kita hanya bisa nebak. Nah, ternyata nanti untuk fungsi-fungsi gelombang ini, mungkin Pak Hadi Nasbe pernah ya ngasih topik tentang gelombang ya, tentang gelombang sinus, kosinus dan sebagainya ya. Dan ternyata nanti fungsi gelombang itu tidak sembarang, melainkan dia memenuhi suatu sifat yang namanya sifat normalisasi Bapak Ibu. Yaitu artinya hanya satu. Jadi satu itu artinya partikel pasti ada di situ. Karena ingat, probabilitas itu harus satu maksimal. Satu itu artinya pasti di situ 100%. Jadi nggak mungkin ada probabilitas itu 2, itu nggak mungkin, itu pasti salah itu. Karena statistika itu mengharuskan maksimal 1. Itu artinya dia mutlak 100% ada di situ, seperti itu. Nah, sehingga yang kita ukur itu adalah besaran yang namanya harga rata-rata. Jadi kalau klasik itu bukan rata-rata. Jadi kalau di rata-ratain pun itu pasti menunjukkan angka yang mirip. Tapi kalau kuantum tidak. Kadang-kadang di rata-ratain pun hasilnya bisa beda jauh dengan yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, perumusannya seperti ini. Ini yang mungkin saya sudah katakan, ini nggak bisa dikatakan apa ya, matematis. Ini artinya dijepit. Ini bintang itu artinya konjugat. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca itu. Ini operator bekerja kepada fungsi gelombang. Seperti itu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu.
inilah yang penting dari fisika kuantum. Jadi panjang gelombang itu diisi oleh suatu yang namanya superposisi dari gelombang-gelombang tertentu di situ. Mirip seperti yang tadi itu. Saya punya interferensi itu diisi oleh superposisi dari 2 atau lebih 3 gelombang. Ini juga sama seperti ini. Dan superposisi ini orang kita katakan sebagai yang namanya keadaan tercampur, Bapak Ibu. Artinya campuran. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan gali tanah itu bercampur. Ada yang besi, ada yang timah, ada yang apa lagi, dan sebagainya. Jadi gelombang ini juga sama. Satu gelombang sebagai partikel itu sebenarnya itu bercampur dari semua unsur-unsur yang lain, unsur pembentuk dari partikel itu sendiri, seperti itu. Nah, ini juga sama nanti, ini cuma istilah aja. Ini amplitudo probabilitas untuk menentukan partikel juga sama. Ini satu ini artinya pasti ditemukan partikel itu di dalam ruang yang tak hingga, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini mungkin saya skip aja deh. Ini mungkin Bapak Ibu juga mungkin akan bosan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mempelajari, nanti bisa diperhatikan saja. Ini sudah saya buat ininya nantinya. Ini karena saya malas jadi pakai tulisan tangan. Oke, ini latihan nanti kalau Bapak Ibu mau ngerjakan silakan. Oke. Ini perlu tidak ya? Ini tidak perlu lah Bapak Ibu lah. Tapi yang penting di sini tuh komutasi itu artinya begini artinya. Ini perbedaan aja. Jadi mungkin nggak akan saya bahas yang di sananya. Jadi kalau di klasik itu pengukuran bersifat pasti, deterministik. Deterministik itu artinya pasti, determine, menentukan, pasti di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mengukur dengan meteran, ya segitu pastinya 5 meter 5 meter. Tapi kalau kuantum itu tidak, maka pengukuran bersifat probabilistik. Jadi kita nggak bisa mengatakan pasti 5, melainkan ya paling kemungkinannya 5 lah gitu lah. Kemungkinan, itu artinya probabilitasnya bisa 5, bisa juga enggak gitu. Seperti itu. Kemudian nanti kalau semua besaran fisik baik momentum dan sebagainya itu digambarkan oleh fungsi. Momentum fungsi dari kecepatan M kali V. Posisi fungsi dari kecepatan juga V kali T. Tapi kalau ini enggak, dia dalam bentuk operator. Dan yang terakhir ini pengukuran dua besaran fisik itu tidak saling mengganggu. Yang tadi itu sudah katakan kesalahannya itu tidak mempengaruhi kesalahan yang lain. Tapi kalau kuantum, iya mengganggu antara kecepatan dengan posisi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu misalkan dibaca saja, ini matematis saja sebetulnya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini yang kira-kira efeknya itu apa sih? Apakah ada diamati nggak sih efek kuantum? Yang pertama adalah kasus tunneling, Bapak Ibu. Ini saya lupa ngasih ini. Ini adalah kasus tunneling. Jadi ada elektron, dia punya energi total E di atas potensial di sini. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah pernah tahu bahwa energi mekanik atau E total ini mekanik itu sama dengan kinetik ditambah potensial. Jadi potensialnya di sini. Artinya kalau saya misalkan punya energi total itu di atas sekali di sini, kemudian ada potensial di sini kecil, maka dia bisa lompat ke sini. Jadi artinya dia bisa lewat. Ibaratnya ini suatu tembok lah, tembok orangnya tinggi di sini, maka dia bisa lewat ke sini dia. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya saya punya barrier, namanya potensial barrier atau tembok lah, tembok yang tingginya itu jauh di atas saya, jauh. Misalkan saya buat ke sini lah, misalkan ya, ini kecil banget di sini. Nah, kalau klasik kan nggak mungkin Bapak Ibu mau lompat gimana pun juga asalkan nggak ada tangga ya Bapak Ibu ya, atau dengan manjat atau jadi dindingnya itu dianggap licin banget, jadi nggak mungkin bisa lompat ke sini, nggak mungkin. Tapi ternyata kuantum itu ada kayak gitu Bapak Ibu. Ini nanti ada namanya kasus arus terobosan. Jadi elektron yang tadinya ini kecil banget, ini dia bisa nerobos dan dia itu tidak dengan melompat Bapak Ibu, melainkan dia itu dengan menabrakkan diri sehingga dia bisa muncul di sini gitu. Dan itu ada. Nanti dia teramati adanya arus penerobosan. Jadi kalau elektron itu kan kalau adanya elektron yang bergerak berarti kan nanti dia ada arus listrik. Itu diamati. Ada memang di situ. Itu nanti dalam device semikonduktor Bapak Ibu. Jadi arusnya adalah arus penerobosan. Seperti itu. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua ini adalah namanya kasus kucing Schrödinger. Nah, kalau yang beda, kalau yang ini teramati dalam eksperimen, ini hanya dalam imajinasi Schrödinger sendiri. Kenapa? Ini ada hal yang menarik. Ini yang dikatakan bahwa Einstein sendiri ini nggak suka dengan fisika kuantum. Walaupun Einstein itu Nobelnya itu tentang Nobel fotolistrik fisika kuantum. Dan dia termasuk
dalam pencetus juga fisika kuantum, karena itu diambil dari efek fotolistrik. Jadi apa kata Schrödinger? Kira-kira begini. Ini saya punya suatu kotak atau suatu ruangan lah. Ruangannya dibuat tertutup, rapat. Sehingga orang di luar ini orang luar, ini orang dalam, ini nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di sini. Demikian juga dia juga nggak bisa lihat yang di sini. Gelap, ruang gelap. Pokoknya ya ini terang lah, gimana terserah lah. Kemudian sini ada kucing, ini cuman kasih nama kucingnya sebetulnya. Kemudian kucing ini dikasih gas beracun. Ini orangnya tentunya pakai ini ya, pakai masker atau pakai APD lah gitu lah. Ya pokoknya racun itu nggak bisa ke sini. Ruangan tertutup dikasih racun Bapak Ibu. Kucingnya ini. Nah, kan logika kita, kalau orang yang di dalam, ketika ini kucing dikasih racun begini, dia hanya mengamati ketika kita telepon, gimana keadaan kucingnya? Dia pasti hanya menjawab dua kemungkinan. Satu mati, satu hidup. Dia nggak akan pernah mungkin menjawab setengah mati, itu nggak mungkin. Pasti mati atau hidup. Masalah dia kelepak-kelepak ya itu bukan urusan lah. Jadi yang pasti ini hidup atau mati gitu lah. Tapi orang yang di sini enggak. Dia nggak bisa lihat kucing itu mati atau hidup. Dia hanya bisa mengatakan kucing ini kemungkinan hidupnya itu setengah atau 50%, kemungkinan matinya juga setengah 50%. Jadi artinya kucing ini berada dalam keadaan campuran mati sama campuran hidup. Seperti apa itu? Kita nggak tahu. Apakah sekarat? Walau alam kita nggak tahu. Tapi kalau yang di sini itu kucing dia hanya bisa melaporkan mati atau hidup. Kalau ini enggak, ya berarti dia artinya berada dalam superposisi mati, superposisi hidup. Inilah yang kalau kata Einstein, ya saya nggak suka dengan nama seperti ini. Ini namanya bersifat probabilistik. Jadi dia di sini tuh nggak bisa melihat pasti gitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena si orang ini tidak melihat sistemnya. Jadi artinya kalau kata Einstein itu sebenarnya probabilistik yang pengamatannya ini beda ini itu hanya karena kita itu makro, si elektron itu mikro. Seandainya kita seukuran dengan elektron, maka tidak ada ini yang seperti ini. Nah, jadi artinya fisika kuantum itu nggak ada seharusnya. Kalau ukuran kita dengan ukuran partikel itu sama, gitu. Ya logikanya masuk di akal sih kalau kata Einstein sih. Walaupun sebenarnya aspek-aspeknya itu banyak. Aspek-aspek yang mungkin yang tiba-tiba muncul di dalam fisika kuantum seperti itu. Oke, mungkin udah kelamaan ya, ini 1 jam lebih nih saya bahas. Oke, kesimpulannya adalah intinya terdapat dualisme partikel gelombang untuk sistem mikroskopik dan fenomena fisis yang baru itu ternyata banyak ditemukan yang tidak sesuai dengan hasil pengamatan fisika klasik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya, mungkin terima kasih pada Pak yang telah menyampaikan materinya. Dan sebelum saya Bapak dan Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama tadi dari Pak Berlian Nur Cahya. Ada 2 pertanyaan, ini Pak Teguh. Ya. Tolong jelaskan makna fisis grafik hubungan antara suhu dan panjang gelombang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui frekuensi ambang sebuah bahan atau logam? Oke, terima kasih Pak. Gimana, langsung dijawab aja ya, biar saya nggak lupa nanti. Oke. Ya. Ini berarti yang set pertama ya, berarti ya? Ya. Panjang ini. Oke, yang tadi ini ya? Ya. Yang ini. Oke, ini sebenarnya adalah grafik. Jadi artinya kalau kita ada benda, saya panaskan misalkan. Misalnya awalnya 2000. Dia punya intensitas segini misalkan nih. Di sini nih misalkan. Kemudian saya panaskan lagi 3000. Loh, ternyata intensitasnya kok bergeser. Dia makin tinggi intensitas, tapi dia bergeser ke arah kiri. Ke sini dia nih. Ke panjang gelombang berapa ini? Nah, ini nanti ada panjang gelombang tertentu nanti di sini. Segini. Saya tingkatkan lagi, intensitasnya makin tinggi, tapi sekarang dia makin bergerak ke kiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, artinya nanti di sini pergeseran ini, geser-geser ini nantinya dapat dihubungkan dengan hubungan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini gambar-gambar dari intensitas. Jadi kalau Bapak Ibu memanaskan terus, dipanasin terus, itu maka makin tinggi dia intensitasnya. Sama seperti Bapak Ibu yang memanaskan panci,
Ya ditinggin terus ya makin panas dong kalau gitu. Makanya ini makin tinggi. Tapi tingginya ini tidak tinggi secara apa? Secara linear begini enggak, melainkan dia bergeser ke kiri. Maka dikatakan ini namanya hukum pergeseran wind namanya. Kenapa? Karena dia bergeser gitu. Jadi gambar grafik ini adalah ini menyatakan kalau suatu benda dipanaskan, dia ternyata justru intensitas itu bergeser ke kiri dibacanya dia. Dan dengan panjang gelombang maksimum sebesar sekian gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang frekuensi ambang. Nah, ini tadi fotolistrik tadi ya. Tadi dikatakan bahwa ini tentunya kalau eksperimen Bapak Ibu. Gimana caranya? Dengan cara mencoba-coba. Coba misalkan dengan cara cahaya merah, jeder aja. Keluar elektron enggak? Oh, enggak keluar. Coba lagi dengan cahaya biru misalkan. Keluar. Coba lagi dengan frekuensi yang lebih rendah daripada itu gitu. Dicoba terus. Nah, nanti sampai dapat kesimpulan bahwa inilah frekuensi yang paling kecil yang mungkin dapat digunakan untuk menghasilkan efek fotolistrik. Jadi kalau eksperimen itu coba-coba Bapak Ibu, dicoba-coba. Jadi artinya kita tahu di panjang gelombang merah, panjang gelombangnya sekian. Ada datanya tentunya. Gelombang biru sekian, kuning sekian. Nah, udah coba-coba aja dicoba-coba. Kalau coba-coba ternyata ada, baru dicoba ke yang frekuensi yang paling kecil. Nanti sampai dia itu sudah tidak bisa lagi memancarkan efek fotolistrik. Maka itulah panjang gelombang atau frekuensi ambang, Bapak Ibu. Sekitar itu. Ya, kira-kira itulah jawaban saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, Pak, dari Ibu Kusnintias, SMA Wahid Hasim ini. Ya, silakan. Bagaimana cara mudah dan bisa dipahami? Jadi bagaimana cara menjelaskan mungkin ya, menerangkan dengan mudah dan bisa dipahami kepada siswa gitu ya, tentang radiasi benda hitam. Oke, radiasi benda hitam. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, benda hitam itu aslinya nggak ada. Jadi walaupun Bapak Ibu mengecat dengan cat hitam, tetap itu bukan benda hitam. Jadi artinya penyerapannya pun tidak sempurna. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah saya katakan bahwa benda hitam itu pemancar energi yang paling maksimal. Artinya, dia itu akan menangkap semua. Jadi kalau ada cahaya masuk di situ, biar maksimal, kan otomatis kan nggak boleh ada yang keluar tuh Bapak Ibu tuh. Jadi yang masuk kan otomatis nggak boleh keluar. Jadi seperti termos. Jadi kalau termosnya itu adalah termos yang punya efisiensi maksimal, artinya kan panas air yang di dalam termos itu kan nggak hilang Bapak Ibu ya. Tadi kan nggak ada yang seperti itu. Jadi walaupun Bapak Ibu tutup pun lama-lama airnya pasti dingin lama-lama kayak gitu. Nah kalau benda hitam itu bisa didekati dengan cara Bapak Ibu buat kotak atau apapun itu, bola atau apa. Kemudian Bapak Ibu lubangi dia kecil aja, kecil banget. Cuman sekecil apa ya? Wallahualam saya nggak tahu. Kecil, sehingga nanti kalau ada panas, cahaya matahari yang masuk, maka si cahaya itu nggak akan mungkin bisa keluar lagi. Kira-kira begini gambarannya Bapak Ibu. Jadi cahaya masuk, dia kan akan terpantul nih. Dia akan terpantul terus-menerus. Tapi dia nggak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Maka otomatis sama seperti itu, seperti panas saja. Air panas kenapa bisa dingin? Walaupun itu ditutup, itu karena ada energi yang keluar, panas yang keluar, walaupun itu yang merembes istilahnya, merembes lama-lama dingin. Tapi kalau ini selama dia itu tidak mungkin keluar, maka otomatis inilah benda hitam. Jadi artinya nanti kalau dia memancarkan panas, atau kita ukur suhunya, dia pasti panasnya maksimal pasti dia. Itu seperti itu kira-kira konsepnya. Ya memang untuk membuat lubang sekecil itu memang susah Bapak Ibu ya. Saya juga nggak kebayang gimana buatnya. Pakai jarum atau pakai apa ya? Saya nggak tahu. Tapi kira-kira gambaran fisiknya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak, ini dari Pak Yosi Malvianis. Jadi tolong apa alasan penamaan fisika kuantum? Oke. Tadi waktu Planck ini awal mulanya ini sebenarnya dari Planck ya. Tadi saya udah start tadi. Planck itu mengatakan pancaran energi dari suatu paket dan kemudian paket apa namanya istilahnya paket gelombang itu nanti ditekankan kembali oleh Einstein paket. Jadi saya kurang tahu juga ya. Ini sebenarnya bahasa mana ini? Asal dari paket gelombang atau paket energi itu namanya kuanta. Mungkin bahasa Jerman kalau nggak salah itu.
kuanta itu artinya paket energi. Jadi artinya energi yang cahaya-cahaya itu berupa suatu paket-paket buntelan-buntelan energi. Jadi bukan langsung kayak bus gitu, kayak air biasa gitu. Kalau kita lihat ya seperti itu juga, bentuknya bentuk molekul-molekul seperti itu. Jadi itu asalnya itu kuanta namanya aslinya. Itu kalau nggak salah kalau saya nggak salah ya, mungkin tadi koreksi, itu kuanta itu bahasa Jerman. Itu artinya paket energi. Tapi oleh orang Inggris dikatakan kuantum. Maka jadilah fisika kuantum. Jadi fisika energi paket ya. Itulah kira-kira. Ya kira-kira itu Bapak Ibu yang saya pahami. Oh iya. Barangkali masih ada pertanyaan? Maaf Pak, boleh bertanya Pak? Ya silakan. Iya, tadi kan kalau kita lihat deret atom hidrogen kan N finalnya ya, NF-nya itu sampai 5 terakhir ya, sampai pasken ya. Pasken ya. Ya, kenapa enggak? Maksudnya yang 6 itu tidak ada, 7 apa bagaimana? Itu yang 6, 7 dan seterusnya itu enggak ada. Oke. Enggak, itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, dalam penjelasan saya belum dengar tentang istilah dualisme cahaya, padahal tadi secara eksplisit sudah ada ya. Cuman untuk kata dualisme cahaya itu tidak ada. Oke. Itu terus ketika benda lagi bergerak Pak, kan tadi semua benda itu bisa dikatakan dia sebagai partikel, bisa bersifat sebagai gelombang Pak ya. Nah, ketika benda bergerak, itu yang dominan apa? Partikel atau gelombang? Atau kebalikannya, ketika benda lagi diam, itu dominannya apa? Bisa dijelaskan nggak kira-kira Pak? Oke. Makasih Pak. Oke, makasih sama Pak. Oke, yang pertama ini, kenapa cuma ada 5? Ini terkait dengan jumlah elektron yang ada di atom. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, jumlah kulit, 1s2, 2s2, kemudian berapa lagi? 3p berapa gitu. Ya, sekitar itulah kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya juga dari eksperimen juga aslinya nantinya dia. Nah, ini kalau untuk yang deret yang lain, ini saya kurang tahu karena ini memang nggak ditemukan. Tapi kayaknya itu bergantung dari nomor atomnya, nomor atom elektron itu. Jadi kalau elektron yang paling besar itu ada di berapa? Kulit ke-6 ada tidak? Saya lupa itu. 6, 5 atau berapa lah, saya lupa. Kalau ke-6, ada nggak yang kulit ke-6? Artinya kalau dia mentok di kulit ke-6, kulit ke-7 itu nggak ada gitu. Jadi kalau saya pahami sih kayaknya sih itu mentoknya di kulit ke-5 deh kalau nggak salah. Jadi yang itunya kosong kalau nggak salah. Jadi yang kulit ke-6 itu nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti telusuri tabel periodik, itu ntar mentoknya di kulit keberapa nantinya. Kan kalau hidrogen kan di kulit 1 mentoknya dia. Jadi itu yang paling rendah itu artinya paling rendah itu 1, paling rendah artinya dia. Rendah 1. Iya. Kalau nantinya ada kulit yang golongan apalagi itu alkali tanah, nanti ada yang golongan yang paling tinggi itu helium, apa tuh yang alaksana itu. Yang gas mulia. Nanti Bapak Ibu bisa cek nanti itu kira-kira mentoknya di kulit keberapa nantinya dia. Seperti itu. Jadi nanti yang 5 itu pementokan di kulitnya itu nanti dia. Jadi artinya kalau misalkan dia mentok di kulit ke-5 itu artinya kulit ke-6 itu sudah pasti nggak ada gitu dia nanti dia. Jadi dia itu nanti hanya ada pasti di kulit ke-4 gitu. Sekitar itulah kira-kira. Lalu yang kedua tadi apa Bapak Ibu tadi? Dualisme ya? Ya, dualisme cahaya. Oke, dualisme cahaya itu maksudnya gimana? Bapak bisa dijelaskan nggak maksudnya? Kalau tadi ya maksudnya cahaya itu bisa dianggap sebagai partikel dan gelombang ya. Oke. Maksudnya biasanya kan kalau di buku-buku SMA itu dominannya itu fisik dualisme cahaya ya oleh tadi saya lupa. Nah ini ya dualisme partikel gelombang ya. Biasanya kan disebutnya cahaya, tapi kalau di sini langsung nggak ada kata cahayanya gitu. Maksudnya kenapa gitu ya? Itu yang kedua. Ya. Oke, saya jawab sekarang. Tadi kan kita sudah lihat tentang efek Compton tadi. Yang ketika apa tadi itu elektron itu dapat ditumbuk oleh foton. Oke. Nah, foton itu sendiri itu dari teorinya Maxwell itu sudah dikenal dengan nama gelombang. Itu udah dari dulu gelombang.
Jadi kalau saya nyebut cahaya, maka orang sudah tahu oplong. Oh, berarti itu gelombang elektromagnetik gitu. Tapi gelombang apakah itu cahaya? Belum tentu. Ada gelombang air, ada gelombang tali. Ya kan? Jadi cahaya itu sudah pasti gelombang. Jadi orang yang dulu itu, fisika klasik dulu itu sudah dalam terframe mereka itu yang namanya cahaya pasti gelombang, bukan partikel. Nah, justru di fisika kuantum itu pertanyaannya adalah ternyata ada namanya dualisme partikel gelombang. Kenapa nggak dualisme partikel cahaya gitu? Karena kita ingin membuat suatu pengumuman umum banget gitu, bahwa gelombang itu kan apa saja, boleh air, boleh apapun juga, boleh cahaya. Kalau cahaya doang, lalu gimana dong bentuk umumnya? Padahal kita kan yang ingin tahu kan adalah gelombangnya di situ. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya adalah partikel gelombang sebenarnya, karena cahaya itu sudah masuk ke dalam gelombang. Tapi di fisika kuantum baru dipertegas lagi bahwa dia bukan hanya bertindak sebagai gelombang, tapi juga sebagai partikel seperti itu. Oke. Yang ketiga tadi itu kalau nggak salah benda lagi bergerak. Oke, benda sedang bergerak. Kalau menurut si siapa De Broglie, ini saya langsung ke rumus aja deh. Dikatakan sama dia katanya benda bergerak dengan momentum P itu dia punya panjang gelombang seperti itu. Nah sekarang tergantung bendanya, Bapak. Jadi kalau bendanya itu makro, panjang gelombangnya itu sudah nggak bisa kelihatan, nggak bisa kebaca. Jadi artinya yang dominan benda, partikel. Partikel. Tapi kalau mikro yang tadi elektron tadi, itu kalau kita ukur ini tadi nih, jadi ada ininya nih, panjang gelombangnya 10⁻⁶. Maka dominannya dia adalah gelombang. Kalau dia sedang bergerak. Seperti itu, Bapak. Seperti itu, Bapak. Iya, untuk yang ini Pak, slide-nya setelah ini kalau nggak salah tadi di bawahnya ada 4 pi ya, Pak. Itu bukannya 2 pi ya, Pak? Yang mana ya? Nah, ini. Oh, ini. Ini sebenarnya ini karena pakai H-bar di sini. H-bar itu adalah H/2 pi. Jadi tentunya H dibagi 4 pi. Sebenarnya jadi ada buku yang menggunakan H-bar per 2 pi. Saya pakai satu buku aja karena biar nggak bingung. Satunya lagi menggunakan H. Jadi nanti kalau mau pakai H nanti jadi di sini berapa nantinya nih? H per 4 pi intinya. Tapi itu jarang digunakan. Yang ada adalah ini yang sering digunakan. Oke, sekitar itu Bapak. Ini untuk slide-nya boleh minta nggak Pak? Ya nanti ini kebetulan nanti ada tadi tuh ada soal tesnya tadi. Nanti pasti dibagi nanti harus. Iya, makasih Pak. Ya sama-sama. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oh iya Pak, boleh lagi nggak Pak? Ya, silakan. Kadang beberapa buku literatur untuk menyajikan persamaan gelombang itu seringnya tuh dalam persamaan sinus ya Pak. Misalkan gelombang Y sama dengan A sin dan bla bla bla. Tapi ada juga literatur buku itu menyajikan fungsi gelombang dalam kosinus. Saya mau nanya, lebih tepat mana, sinus atau kosinus? Oke, dua-duanya sama Pak, dua-duanya. Dua-duanya bisa. Kenapa sinus atau kosinus? Oke. Sifat gelombang apa Bapak? Masih ingat tentang sifat gelombang? Apa ciri-ciri kalau kita, ini gelombang ini apa sih ciri-cirinya? Harus bagaimana sih? Frekuensi. Terus satu lagi? Oke, kalau sifat dari bentuknya gimana? Harus bagaimana? Enggak. Apanya? Bentuk bentuk apa sih istilahnya sih? Apa ya istilahnya? Enggak, bentuk istilahnya nih, bentuk evolusinya, bentuk apa sih namanya? Kan kalau oke lah, satu aja. Jadi sifat gelombang itu kan sifatnya kan harus periodik ya, Bapak Ibu ya? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya, sin atau cos itu periodik bukan? Periodik. Ya udah, berarti tepat dua-duanya. Jadi alasannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti mempelajari lagi di buku yang mungkin agak advance, nanti itu ada penurunan persamaan gelombang dan solusinya. Dan solusinya itu pasti kalau nggak sin atau cos. Dua itu. Karena sifatnya periodik. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, silakan, masih ada? Kalau tidak ada, barangkali Pak Dokter ini post testnya barangkali. Oke. Post testnya nih gimana Pak? Kebetulan saya post testnya itu sudah ada di PowerPoint-nya. Gimana? Mau saya copy paste saja atau gimana ini?
Boleh, cuma nanti cara ngirimnya Gimana? itunya dipoto, apa ketretanya dipoto barangkali ya. Oke, mau dalam Word bisa sih, ini saya copy aja deh. Ya. Saya copy aja bentar ya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Nanti saya copy dulu. Sertifikatnya langsung dikirim, Bang. Ini sertifikatnya orang langsung dikirim. Tuh, langsung kirim. Oke, ini saya save dulu ya Bapak Ibu sebentar. Oke, ini saya share aja ya di apa namanya? Bukan di share, apa namanya? Saya kirim aja lewat grup chat ini. Terus Bapak Ibu, ini gimana ini? Oke. Webinar. Oh, ini tidak ada ini ya Bapak Ibu. Ini gimana Bapak Ibu nih cara masukinnya ini ke sini nih? Ini saya udah bikin apa versi Word-nya, cuma ini nggak bisa masuk ke sini ya. Ke my komputer ya. Bisa ya. Ini gimana Bapak Ibu? Mau di share screen aja atau gimana ini? Mungkin ntar dicatat aja kali ya. Ini aja deh. Ya, kira-kira nih Bapak Ibu apa post testnya? Silakan Bapak Ibu kerjakan. Aduh, jadi soal lantai. Dikirim kemana, Pak? Gimana ini? Biasa kalau kemarin latih dikirimnya kemana itu? Biasanya kalau yang sebelumnya, Pak Hadi dan sebagainya. Pakai Google Form. Google Form ya? Oke, sebentar saya buat dulu aja deh Google Form deh. Oke, Bapak Ibu, silakan dihitungkan dulu. Nanti sembari itu saya akan coba buat Google Form-nya. Antum yang di sana ini jangan saya. Saya udah bilang. Makasih, bisa tadi ya. Saling kita sendiri ya.
Ini ada apa nih? Lagi ngapain tadi di situ? Zoom. Sindang Sari, wong KSM teh. KSM di Sindang Sari. KSM di Sindang Sari. Semua. MTS 2 teh Sindang Sari lagi. Itu kabupaten itu. Suratnya. Jadi moderator kaitan moderator tuh naik bisa wih itu diajak moderator ke mau bisa jadi moderator emang kira kita Pokoknya receh gimana tadi? mau di mana Ada orang baca pokok. Naiknya. tempat kita yang nanya ada kan Ya itu kemudian kanan itu tadi. ngaji aku orang ada yang mana lagi mau kok seratus ini tinggal ketiga yang kono yang kertas semburi yang ada berapa Upasira.
mau tanya Pak, itu nomor 2. Soal nomor 2-nya bagaimana Pak? Oke, soal nomor 2 itu kalau tidak salah kan apa namanya deret ya, Balmer Liman gitu kan. Oh sorry ada yang potong ini sebentar. Ada yang Oke, ini yang kepotong ini sepertinya ini. Ini bukan. Ini maksud nomor 2 itu sebenarnya ini. Untuk transisi 3 ke 1. Ini maksudnya di contoh yang tadi mungkin saya ini aja deh biar. Pindah lintasan ya Pak ya? Pindah lintasan. Ya, sebenarnya yang ini sebenarnya nih yang di contoh yang tadi sebenarnya. Itu yang di contoh itu kan kalau nggak salah elektron pada atom hidrogen itu dari N2 ke N1 kan juga sama sebenarnya. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya ini aja deh. Deret atom hidrogen. Iya, yang itu sebetulnya. Bentar, mungkin saya copy aja di sini. Nah, mungkin ini gini deh. Nah. Oke, kalau ini jelas ya kalau Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Oke. Oke, saya sudah share Bapak Ibu di chat, itu adalah link Google Form-nya, nanti bisa dikirimkan ke situ.
Nara Quran Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama jadi bahasa Atau keterian komputer, berarti jumlah komputer sama jaringan internet sama Mbps para itu data baik. Alamat email madrasah begitu. Pak Dokter, link tugasnya belum ada Pak Teguh. Ini Pak di chat. Di chat. Iya, saya tadi udah bagikan tadi. Atau Nggak udah. ada, Pak. Ini lah Pak nih. Ini linknya Bapak Ibu ya. Ini gimana cara bagi gimana nih? Ini sudah saya masukin ke chat ini. Ini ada tulisan ini linknya ya Bapak Ibu. HTTP forms GLE atau mau belum? Oke, saya Oke, ini Bapak Ibu nih. Nah, oh nggak lihat ya, sebentar. Oh ini saya salah, bentar, maaf. Salah ininya, salah settingannya. Oke. Sudah Bapak Ibu, itu Google itunya. Oh iya. Gimana Bapak Ibu, sudah dikerjakan? Pak Gugun, Pak Gugun ketawa aja ini. Lagi ngotret sekedap. Oh gitu. Terus badai asar Pak.
Pak Teguh, barangkali kalau belum pada selesai buat PR aja ya Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Itu linknya pasti udah saya kasihkan linknya di Google Drive-nya itu. Iya, oke. Bapak Ibu sekalian, karena kalau di Kuningan ini 1 menit lagi udah waktunya azan asar, jadi kami juga harus persiapan ke masjid. Barangkali kita akhiri saja pertemuan kali ini. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Teguh yang telah menyampaikan materinya yang betul-betul membuat pencerahan lah untuk kami semua, dan juga mudah-mudahan kami juga bisa menjelaskan ke siswa seperti halnya Pak Dokter menjelaskan kepada kami, dan juga mudah-mudahan siswa kami juga akan mudah untuk memahaminya, begitu Pak. Terima kasih, itu saja barangkali, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrul minallah wa fatum qarib. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Teguh Wisnu, MSc, yang sudah memberikan refreshing buat kita ya untuk materi yang tadi awal kita bilang ngeri-ngeri sedap. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ngeri? Masih ngeri sedap atau sudah tinggal sedapnya nih? Mudah-mudahan bukannya tambah ngeri Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini sesi terakhir. Barangkali sebelum tutup, apakah ada pengumuman dari Pak Gugun atau Bu Tulis? Tidak ada Pak dari saya. Mangga ditutup saja. Oh baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai sesi ke-10 untuk pendalaman materi kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali di sesi ke-11 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan berjodoh dan semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita sama-sama sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini, dan tentu dosen UNJ, Pak Ibu dan teman-teman. Terima kasih banyak kepada para panitia dan pengurus harian MGMP Nasional juga, dan semuanya dalam kondisi sehat. Ya, sama-sama kita akhiri sesi ini dengan nafas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lebih jauh mohon maaf, segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Agus, terima kasih. Izin maaf ya Pak Agus, saya. Kita hitung mundur ya. Nah, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam 3, 2, 1.